Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, fa inna awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bisa dikumpulkan di sini dalam rangka mengaji. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami serta menjalani apa yang sudah kita kaji. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita agama ini dengan sempurna sehingga kita tinggal menjalani. Kaum muslimin dan muslimat, pada malam hari ini kita akan sedikit, tidak boleh banyak-banyak lagi ya, karena sudah banyak hari ini, tentang al-ghulu wa tatarruf, yaitu berlebih-lebihan atau bersikap radikal dalam Islam. Apa pandangan Islam terhadap sikap beragama yang radikal dan ghulu. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di Makkah beliau tidak dapat ruang untuk berdakwah. Setelah segala usaha dan upaya beliau dilakukan, akhirnya Allah izinkan untuk ke Madinah. Dan sudah didahului sebelumnya dengan perjanjian Bai'atul Aqabah al-ula wa tsaniyah, Bai'atul Aqabah pertama dan kedua, yang artinya yaitu isinya mereka akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak beribadah kecuali kepadanya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak tidak mencuri, tidak berzina, dan membela Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di Madinah Nabi alaihi salatu wassalam Allah berikan kekuasaan dalam waktu yang relatif singkat. Beliau bisa membangun suatu negara Islam
yang sangat kokoh, yang menjaga stabilitas keamanan yang tak pernah tercipta sepanjang zaman seperti yang diciptakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti dengan demikian kita paham bahwa untuk merealisasikan keamanan di dalam masyarakat dari seluruh sisi dan aspek ada pada cara Nabi alaihi salatu wassalam. Ada pada cara Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dibuktikan sepanjang zaman pula bila suatu negara atau suatu dinasti dari negeri-negeri Islam konsisten menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar dan ikutannya, maka akan lebih terjaga dan lebih relatif aman dan makmur di sepanjang masa. Ma'asyarul kiram dirahmati. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam atau Islam didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam aturannya lengkap dan bisa berlaku di sepanjang masa dan di semua tempat. Berlaku di sepanjang masa dan di semua tempat. Bila diterapkan akan tercipta keamanan, keamanan beragama, keamanan berpikir, keamanan berekonomi, keamanan berinteraksi. Tuan-tuan mungkin masih pernah mendengar bagaimana ketika utusan Persia datang ke Madinah menjumpai Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Utusan ini karena tradisi di Persia, siapapun yang nak menghadap Kisra, pimpinan tertingginya, kalau di Romawi Kaisar, kalau di kalangan kaum muslimin Amirul Mukminin, mereka biasanya harus merangkak menemui pimpinannya. Nah, ketika dia datang ke Madinah, dia bertanya di mana istana Umar bin Khattab. Masya Allah. Orang tunjukkan tu rumah yang mau hampir roboh itu. Istana. Ditakuti oleh orang Romawi. Kalau sekarang istilahnya ditakuti Rusia dan Amerika. Ditakuti oleh Cina. Awak alhamdulillah tidak ada takuti. Awak takut ketakutan. Ma'asyarul kiram rahmatullah. Umar ditakuti, namanya saja ditakuti orang. Tapi tinggal di mana? Di Gubuk Riyadh, di Dung Sudung bahasa kita, bahasa gitu, sekampung saya. Dung Sudung tahu? Tidak tahu. Itu pasti tidak tahu. Tapi itu tidak juga tahu. Anak milenial mana tahu dia. Tapi kalau orang tahu ya, Dung Sudung, apa tahu apa? Abang tidak tahu lah milenial, masih tahu. Itulah tempatnya. Dicari ke rumah tak ketemu. Dia membayangkan Umar itu dijaga berlapis-lapis oleh pasukan khusus, ya, pasukan strategis. Ternyata di rumahnya tak ada penjaga. Subhanallah, begitu aman dan tentram. Sampai ke rumahnya, mana Umar? Ditunjuk lagi, itu yang tidur di bawah pohon kurma itu. Allah, tidur berkawuh. Tahu tidur berkeruh, berkeruh ya? Apa buat segini ya? Ngorok gitu ya? Tidur pulas, tak ada penjaga. Subhanallah. Sampai-sampai seorang penyair Mesir
mengatakan wara'a sahiba Kisra ar-ra'a Umaran bain ar-ra'iyyati utlan wa huwa ra'iha hakamta fa'adalta fa'aminta. Teruskan sama Ustaz. Saya dah lama lupa ini ada biar dulu nih. Orang utusan Persia terkesima melihat Umar bisa tidur nyenyak di tengah-tengah rakyatnya tanpa penjaga. Allah, tanpa penjaga. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tanpa penjaga, padahal dia pemimpin tertingginya. Lalu dia bilang, hakamta fa'adalta fa'aminta. Kamu telah berkuasa lalu berbuat adil sehingga aman. Berkuasa, berlaku adil dan aman. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bisa saja orang datang dari berbagai penjuru, musuh datang, tetapi Masya Allah Umar aman dan nyaman, karena memang iman itu mendatang kenyamanan. Nah, di mana rahasianya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT? Ya, sampai-sampai ya, jangankan itu kan di masa salaf, di masa dahulu, awal-awal Islam. Di masa hari ini sendiri, seorang penyair dan pujangga terkenal dari Lebanon, yaitu Amir Shakib Arslan, membayangkan di tahun 80-an di kerajaan Arab Saudi, di kerajaan Arab Saudi, dia mengatakan, pujangga ini mengatakan, tidak berada di dunia duanya, tidak ada di dunia duanya keamanan yang tercipta seperti yang ada di Arab Saudi, di mana seorang anak gadis berjalan sendirian dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah, lengkap dengan perhiasan emasnya. Lo Arab tahu lah tuan-tuan emasnya ya. Besok kalau saya pergi umroh nanti ajak saya tunjukkan. Ini maharnya orang Arab. Kalau sebentuk cincin kan mereka satu set perhiasan. Mahar paling murah hanya 50.000 kali 4.000. Cepat. 50 kali 4.000. 200 juta. Awak 200 juta lah sudah lumah sekali. Ini itu baru maharnya. Nasr kiram dirahmati Allah. Tapi jangan ditiru pula dah. Pak ya kami tidak nikah. Kami orang-orang nih kita tidak lagi lah. Nanti dengar pula yang di rumah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi seorang anak gadis kata Shakib Arslan di tahun 80-an Masehi, 1980-an ya. Dia berjalan dari Madinah ke Makkah atau Makkah ke Madinah, jaraknya berapa? Tahu untuk jarak Makkah Madinah? Hanya 420 sekian ya. Ini gara-gara nengok antum saya jadi lupa pula jadinya. Nah, 400 kilo lebih. Berjalan sendirian, la yata'arrad laha insan. Tak akan ada orang yang akan mengganggunya. Begitulah amannya situ. Subhanallah. Dan ini dibuktikan dengan sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh Badan Kriminologi Dunia, bahwa mereka membuat neraca perbandingan keamanan di Arab Saudi dengan di kota Chicago, Amerika. Ya, Chicago Amerika kan? Pernah ke situ? Belum? Cina? Mau pergi? Enggak, alhamdulillah saya enggak juga. Ma'asyal kiram rahmati Allah. Maka hasilnya adalah 13 tahun di Arab Saudi angka kriminalitasnya sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. 13 tahun. Berapa menit?
Hitunglah cepat. 13 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Chicago angka kriminalitasnya. Dan saya sudah menyaksikan sendiri selama 15 tahun di sana. Bagaimana orang punya mobil-mobil mewah, tak pakai garasi, tak pakai security. Kadang-kadang tinggal pula kunci. Saya pernah mobil saya, tapi tidak mobil mewah, yang salah paham pula. Mobil saya 1.500 rial, cuma agaknya banget itu. Cuman tinggal kuncinya di situ, dompet pun tinggal. Mungkin orang ini tahu mobil begini pasti duitnya tidak ada dalam dompetnya. Sehari semalam tinggal tak ada yang ngambil. Karena dia tahu mobilnya hanya murah. Tentu tidak ada isi dompetnya. Padahal ada duit dalamnya sih. Kalau bagi orang saya besar, tidak kurang dari 500 rial. Belanja kami sebulan 900 rial cuma. Ada 500 itu kan. Tapi alhamdulillah terlupa sehari semalam tak ada yang sentuh di atas dashboardnya. Walaupun tentu saja tidak sempurna dan tentu semakin hari semakin banyak masalah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kenapa ini bisa tercipta, ma'asyiral kiram? Di saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia diajarkan oleh Allah mengatur hubungan antara Allah. Jadi Nabi meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah dengan hamba, antara hamba dengan Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah dalam akidah, bagaimana mentauhidkan Allah dalam beribadah. Jadi tidak meyakini tentang Allah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini dasar pertama. Sehingga umat waktu itu tak ada rujukan kecuali Rasulullah SAW. Aman. Berbeda mereka dalam suatu masalah, datang ke Nabi, Nabi selesaikan. Selesainya bisa dengan dua. Satu, dua-duanya disetujui, berarti ikhtilafnya tanawu'. Hanya khilaf sifatnya variatif. Ini boleh, ini juga boleh. Seorang membaca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, boleh. Ada yang baca subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk, boleh. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, boleh. Karena semuanya dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di awal-awal kita dulu, ya, kalau Allahumma ba'id Muhammadiyah tuh, ya, kalau Allahu akbar kabiran NU, kalau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi NU, kalau subhana rabbiyal azimi saja tanpa wa bihamdi Muhammadiyah. Nah, kadang-kadang berlomba pula imam dengan makmum tuh. Ya, pas imamnya NU disengaja dia pas ruku tuh Allahu akbar katanya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih katanya. Makmum Muhammadiyah di belakang dijawabnya subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdih katanya. Batal sholat jadi gara-gara berseteru. Padahal yang membaca wa bihamdih dengan tanpa wa bihamdih, tapi jangan kalimat tanpa jangan dimasukkan. Maksudnya subhana rabbiyal azim saja sah salat dua-duanya. Nah, sah salat dua-duanya. Ma'asyarul kiram. Jadi Nabi atur hubungan antara hamba dengan Allah. Tidak beribadah dan tidak berkeyakinan kecuali dengan apa yang Allah turunkan. Selesai masalah. Makanya segala masalah di saat itu, masalah ibadah, cepat selesai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubungan antara
sesama kaum muslimin, antara sesama kaum muslimin. Yang pertama kan masalah ibadah itu sudah tuntas ya, tidak ada perselisihan yang berkepanjangan, tidak ada, sebab rujukannya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ikhtilaf, balik ke situ, diketahui ada yang ditolak salah satunya, ada yang diterima keduanya. Jadilah dia sunnah takririyah. Yang kedua, hubungan antara hamba dengan hamba sesama muslim. Maka Nabi jadikan seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. Sampai-sampai di awal Islam seperti saudara kandung. Mereka mencintai saudara muslimnya seperti mencintai saudara kandung, bahkan lebih. Ya, sampai-sampai seperti kisah Sa'd bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu taala anhu dipersaudarakan dengan Abdurrahman ibn Auf. Tonton tahu sendiri, seluruh muhajirin atau hampir seluruh kaum muhajirin hijrah tidak bisa bebas. Coba pindah aja tidak bebas. Saking dahsyatnya orang-orang kafir Quraisy itu. Untuk pindah tidak bisa bebas. Andainya mereka bilang, pindahlah kalian kemana-mana, ganggu aja di Mekah, kan lumayan kan? Kita kalau sekarang kalau kita pindah, sorak-sorak kawan sebagian tuh. Ya, alhamdulillah pindah Ustaz Husnul dari sini katanya. Sorak. Itu enggak, yang pindah pun dikejar-kejar, yang hijrah pun dihalang-halangi. Kalau ketemu bawa barang, sini barang kamu. Pilih tetap di Mekah kami siksa, kan itu kan, tetap di Mekah kami intimidasi, atau pergi tanpa bawa apa-apa. Seperti kisah Khabbab Ibn al-Arat ketika dia hijrah dihadang oleh orang Quraisy, pilih tinggalkan hartamu, tidak bawa apa-apa kecuali sepasang pakaian di badan, atau tidak usah keluar dari Mekah. Kalau misalnya aman di Mekah, iya tidak apa-apa, ini tidak siap untuk disiksa. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khabbab memilih, ambillah seluruh harta saya ini. Nanti ambil seluruh harta, tapi saya ingin hijrah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata Khabbab lebih mahal dari dunia dan seisinya. Akhirnya dia hijrah. Sebelum sampai, malaikat dah kabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Khabbab beruntung dalam perdagangannya. Maka ketika dia sampai, kata Nabi SAW, Rabihal bay'u ya Aba Yahya, Rabihal bay'u ya Aba Yahya, beruntung jual belimu, karena engkau telah membeli agamamu dengan seluruh hartamu. Masya Allah, seluruhnya sih. Awak sekian persen, Masya Allah. Untung saya tidak hadir tadi, kau tidak kena pengakuan. Nah, berat perjuangan mereka. Nah, jadi sahabat yang muhajirin rata-rata tidak punya apa-apa sampai di Madinah, sampai Nabi persaudarakan. Sebulan dipersaudarakan dari Ansor dengan muhajir dan seterusnya, sampai-sampai hampir mewarisi, bahkan di awal Islam mewarisi mungkin. Nah, Abdurrahman dengan Sa'd bin Rabi' dipersaudarakan oleh Nabi alaihissalam. Sa'd bin Rabi' ini punya istri 2. Ini untungnya kalau boleh istri lebih dari 1, ya bisa berbagi. Kalau 1 gimana bro? Nah, dia punya 2 bidang kebun korma yang terkenal suburnya waktu itu. Dia bilang sama saudari Abdurrahman, kau saudaramu, aku saudaramu. Saya punya 2 kebun, juga punya 2 istri. Silahkan kamu lihat di antara kedua istriku siapa yang kau mau aku ceraikan, nanti sampai iddahnya kamu nikah. Allah, siapa tidak tertarik sih? Orang Ansur cantik-cantik, tidak tahu antum ya? Makanya maharnya agak mahal dikit dibanding orang Mekah. Nggak tahu juga, besok lah. Nah, kumpul duit dulu. Mahar paling murah berapa tadi? 2 juta. Itu belum tentu mau orang itu sama kita. Ya.
Ala kulli hal, ma'asyal kiram, dia gimana nak datang sini? Dia dengar orang Indonesia bantai kambing untuk 6 RT. Mereka makan kambing 6 orang 1 ekor. Risau lah dia. Kemudian mak kita risau juga. Ada teman orang nikah dulu dengan orang luar negeri, orang Arab Timur Tengah, bawa pulang berliburan. Woi, tiap sekali makan seekor ayam dia sendiri. Padahal mak di kampung tuh ayam seekor tuh sepekan. Dedaknya banyak. Dedak rendang tuh yang banyak itu. Sudahlah potongnya halus, pas makan di pipi lagi. Tuh di pipi. Disuir lagi. Nah, dibagi 3 lagi 1 potong. Dia habis seekor sehari sampai maknya bilang, tidak lama, tidak sampai sebulan habis ayam 1 reban. Maknya bilang, ini yang kamu bawa orang apa musang nih katanya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Jadi saya punya 2 istri, silahkan kamu tengok siapa yang kau suka, aku ceraikan, nanti sampai iddahnya kamu nikahi. Kalau kita ditawarin istri tanpa tawaran uang kan berat juga kan? Nah, dia ngerti orang berumah tangga perlu biaya. Nah, saya punya 2 bantaran kurma. Silakan kamu pilih mana yang mau. Masya Allah, pas menikah ada pula yang kasih bantuan sawit 2 kapling. Apa risau lagi kan? Apalagi sawit sedang mahal pula. Tapi apa kata Abdurrahman? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluarga. Dullali ala suq. Biarkan saya berusaha di pasar. Tunjukkan jalan ke pasar. Singkat cerita, tidak lama Abdurrahman, Masya Allah, sekarang jadi salah satu konglomerat Madinah. Disebutkan oleh ahli sejarah, infak Abdurrahman selama di Madinah itu tidak kurang dari 640 miliar kalau dikonversikan dengan rupiah sekarang. Ada yang sudah sampai mendekati, ya tunjuk tangan biar saya ajukan proposal pula. Nah, hanya segitu. Itu infak kontannya. Sedangkan yang dia pinjamkan, ya kata orang ahli sejarah, Az-Zahabi menyebutkan 1/3 ahli Madinah itu pernah berhutang kepadanya. Dari yang 1/3 itu, 1/3 pula pernah diputihkan. Subhanallah. Diputihkan tahu mananya? Lah, musim utara ini tidak bisa melaut duit banget. Jadi utang belum bisa dibayar. Anak nak masuk sekolah pula. Itu si anak yang gadis sudah dilamar orang pula. Jadi mohon maaf belum ada apa-apa. Jadikan aja lah kalau ada duit sedikit, jadikan biaya, kan bahkan ditambah nih untuk pernikahan anakmu. Berarti kalau penduduk Madinah 4.500 orang, 1.500 pernah berhutang, 500 pernah diputihkan. Nah, ini yang tercipta di kalangan masyarakat Madinah. Orang-orang muslim dengan muslim lainnya bersaudara seperti saudara sendiri. Akha al-mu'akhad. Nah, mudah-mudahan ini jangan sampai hilang dari kaum muslimin. Jangan gara-gara berbeda pendapat, mana tahu berujung juga pada pendapatan. Berbeda pendapat, kita tidak bisa lagi saling bersalaman, tidak bisa lagi saling memaafkan. Ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh seseorang membelakangi saudaranya lebih dari 3 hari. Ini tidak ada 3 tahun tidak salam tak dijawab. Dari mana tuh dapat? Ini bibit-bibit sikap gulu dan berlebihan. Nanti akan berujung pada saling menyesatkan dan saling, bahkan na'udzubillah, saling mengkafirkan. Kita syariat ini tidak ada Rasul di sahabat kita.
tapi ada sunnahnya, ada Al-Quran yang diwariskannya. Balik ke situ. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi diatur hubungan antara kita dengan Allah, antara kita sesama kita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Bahkan dijadikan oleh Nabi SAW mencintai saudara itu mesti seperti mencintai diri sendiri. Ini cinta syar'i. Kalau cinta tabi'i, cinta kauni, tidak mungkinlah saya sama dengan cinta antum, tidak sama, ya kan? Tapi cinta syar'i. Artinya apa? Kalau berkaitan dengan syariat, kita akan dahulukan sama dengan saudara kita. Sebagaimana kita menikmati indahnya menerapkan sunnah Nabi, kita juga harus bersemangat untuk menyampaikan itu pada saudara kita. Bukan justru membelakangi. Sang berdepan-depan aja bercerita, tidak juga paham orang, apalagi? Dari belakang itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Antara muslim dengan muslim, bahkan antara sahabat dengan Rasulullah sendiri, Nabi aturkan. Nabi tidak membolehkan kita atau para sahabat waktu itu untuk gulu kepada dirinya sendiri. La tutruni kama atratatil yahudu kama atratatil nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan memuliakan saya seperti berlebihannya orang Nasrani memuliakan Isa bin Maryam. Kita wajib memuliakan Nabi SAW, wajib mencintai Nabi lebih dari mencintai diri kita sendiri. Kalau mencintai muslim kan sama kan, tapi mencintai Nabi lebih dari mencintai diri sendiri. Tapi walaupun demikian, Nabi tak halalkan kita gulu kepadanya, karena gulu itu akan melahirkan bibit-bibit sikap keras radikal dalam masyarakat. Apalagi kalau itu diberikan kepada selain Rasulullah SAW. Kita lihat tindakan-tindakan anarkis yang terjadi di kalangan umat Islam, sesama umat Islam sendiri, tidak lepas dan tidak jauh daripada sikap gulu kepada panutannya, kepada mazhabnya, kepada alirannya. Walaupun asalnya orang-orang taat, tetapi karena gulu berlebihan, fanatisme yang dipupuk, akhirnya melahirkan sikap-sikap yang mengatakan bahwa syekh saya mesti benar, syekh yang lain pasti salah. Aliran saya yang paling benar, aliran yang lain pasti salah. Kalau sudah sampai begini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lahirlah sikap-sikap keras, sikap-sikap radikal terhadap sesama muslim, bahkan sampai pada derajat menghalalkan darah. Padahal Nabi SAW jangankan antara muslim dengan muslim, muslim dengan yang non muslim, seperti akan saya sebutkan pada bagian yang ketiga nanti, orang-orang yang di luar Islam sendiri tidak semua dihalalkan darahnya, seperti akan kita sebutkan nanti. Ma'asyarul kiram dirahmati, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim atas muslim lain kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Apa itu? As-sayyibuz zani. Terus al-mufariqu lil jamaah. Terus
at-tariku lidinih, orang-orang yang, yaitu orang yang sudah pernah menikah lalu berzina, menikah yang syar'i, maka dirajam sampai mati. Allah yang halalkan, bukan kita. Dan itu pun yang melaksanakannya bukan setiap orang. Nanti tahu imam masjid, pengurus, sebulan zina panggil, jangan dah. Tonton lama prosesnya. Sekarang yang seperti yang Arab Saudi yang menerapkan hukum ini kan diserang terus oleh seorang dari segala penjuru, ya. Karena sehari ini yang satu-satunya menerapkan di dunia hanya Arab Saudi. Saya selalu, kalau pihak yang terlibat orang Indonesia, kalau di Madinah dulu, alhamdulillah saya di Mahkamah Tinggi Madinah pernah ikut-ikut dikit membantu, ya selama 5 tahun lebih. Di Kejaksaan Tingginya juga sekitar 4 tahun lebih. Ya, menjadi sukarelawan lah tibunya, tapi ada kadang dikasih duit. Nah itu aja. Kadang dikasih, kadang ya kadang dikasih, kadang enggak gitu. Jadi dianggap sukarelawan aja lah ya. Tapi kadang dikasih, alhamdulillah. Kadang udah puas, nanti enggak jadi sidang awal suruh pulang. Ala kulli hal, kaum muslimin muslimat. Itu prosesnya panjang. Bahkan seperti yang terjadi zaman Nabi alaihissalam, bila ada yang mengaku berzina ke Nabi alaihissalam, Nabi melengok, tidak suka dengan pengakuan itu. Datang Ma'iz al-Ghamidi, datang depan Nabi SAW, ya Rasulullah, zanait. Auzubillah, ya Rasulullah saya berzina. Nabi bilang, seolah-olah tidak dengar. Datang lagi di arah sini, ya Rasulullah, zanait. Nabi melengok lagi ke sini. Padahal kalau gitu pergi aja lah sebenarnya, tobat cepat kan. Ini enggak. Nah, lagi. Dah 3 kali seperti itu, Nabi katakan la'allaka lamasta au ghamasta. Jangan-jangan kamu hanya sekedar mencolek. Ya, hanya sekedar nak mengijok apa nih mengerti, atau sekedar menyentuh. Katanya lah ya Rasulullah. Nabi suruh dia, giring dia untuk tidak membuat pengakuan itu. Karena kaum muslimin dan muslimat, zina ini masalahnya besar. Kalau sudah lekat pada kita, lekat pada keluarga. Lekat pada keluarga. Tidak mau hilang dia. Dah taubat pun kadang tidak mau hilang. Makanya saya selalu menasihati orang-orang tua, bila anak dah sampai umur, jangan lambatkan menikah. Apalagi kalau sudah pandai naik Honda. Kalau pandai naik Honda, dah bawa anak gadis, dia panggil, nak, saya lihat kamu dah patut nih bawa anak gadis. Iya, dah naik Honda, dia kan panggil, mau nikah. Katanya. Jadi berarti itu mau tuh. Cuman ayah takut dia di ultimatum nanti. Ayah kan kalau kamu saya bilang menikah berhenti jadi anak saya, itu masalahnya. Padahal seharusnya, ya harusnya kalau anak sudah menikah, bantuannya harus dilipat gandakan. Kan masih anak kita. Apalagi sedang kuliah. Kan alasan selalu kuliah kan. Oh masih kuliah, masih kuliah. Nanti tiba-tiba na'udzubillah dia bikin kuliah lain di luar kuliah resmi, kan bahaya. Ini apalagi yang jauh-jauh ya, sampai ke luar negeri pula kadang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kalau saya sendiri, saya katakan ke anak saya yang baru tamat SMA, saya panggil, kamu mau nikah? Kuliah aja lah Rubi. Kuliah tidak ada masalah. Kamu kuliah, kalau nikah kamu saya kuliahkan. Istrimu kuliah saya kuliahkan. Mertuamu nak kuliah saya kuliahkan. Serius ya? Mertua pun nak kuliah juga. Sebab saya beranggapan anak saya setelah nikah tetap anak saya. Kemudian apa hubungannya awak dah banyak duit nak minta pencari anak-anak lagi? Nanti insya Allah di saat dia sudah selesai nanti dah dapat kerja pasti dikasihnya kita. Tapi kalau kita putuskan hubungan berhenti jadi anak saya, itu bahaya. Akhirnya dia buat sendiri kerja, nanti yang bikin kita susah. Balik ke tadi, sampai di mana tadi? Hah?
Nah, Ma'iz Al-Ghamidi. Ini jadi panjang juga. Saya ingin sebentar tadi jadi panjang juga. Itulah gaya saya, emang gaya belen-belen gitu. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Hubungan antara sesama. Nabi melarang kita gulu, baik kepada mazhab, kepada golongan, kepada ras dan agama. Sebab ini yang melahirkan bibit-bibit itu. Nasallallahu alaihi wa ta'ala afiyah. Sampai-sampai nanti mengafirkan antara muslim dengan muslim. Inilah fitnah yang pertama terjadi, yaitu Khawarij yang merasa mereka hebat karena mereka baca Qur'annya kencang, sholatnya kencang, puasanya kencang, sampai-sampai sahabat minder dibuatnya. Cuman sayang, kata Nabi SAW, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum au khanajirahum au hanajirahum, tidak lewat kecuali hanya sampai tenggorokan mereka. Yakhrujuna minal Islam kama ta yakhrujur as-sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasaran, tembus gitu. Dia masuknya terlalu cepat sehingga keluarnya juga cepat. Makanya Nabi katakan la yusaddu ahadun hazaddin illa ghalabah. Tidak satu pun yang bersikap keras dalam beragama ini kecuali dia akan kalah. Orang karena dia ingin memaksakan, tidak bisa menerima ada yang bersalah. Padahal Nabi mengatakan semua kita ada salah. Maka siap-siap aja disalahkan. Kalau tidak mau jangan jadi manusia. Kalau tidak mau disalahkan jangan bikin salah. Jelas? Atau jangan nampakkan kesalahan itu. Kalau nampak, maka berkewajibanlah yang mengetahui yang salah untuk mengatakan itu salah. Tapi akhirnya karena sikap fanatisme buta tadi, akhirnya kita tidak bisa menerima. Akhirnya terjadi apa yang terjadi, khususnya di zaman ini, saling memfitnah, saling mengejek, saling mencaci, memaki, bahkan saling mengkafirkan di antara kaum muslimin. Maka Nabi sudah ingatkan ciri yang seperti ini dari dulu lagi. Ketika Nabi selesai perang Hunain, Nabi membagi ghanimah, diberikan orang-orang yang baru masuk Islam untuk menjinakkan hatinya, ya seperti Aqra bin Habis, Uyainah bin Hasan, ya yang baru masuk Islam, diberi 100 ekor ini, dikasih 300 ekor kambing, 100 ekor sapi. Tiba-tiba ada seorang anak muda bilang, hadza qasmun la yurabbi wajhullah. Ini pembagian tidak adil, bukan karena Allah ini. Subhanallah, Rasulullah berbuat sesuatu bukan karena Allah. Akhirnya Nabi katakan, saya khruju min dhi'i hadza, akan keluar dari orang ini orang-orang yang nanti akan membaca Quran rajin tapi tidak, imannya tidak masuk ke dalam hatinya. Kalau saya bertemu dengan mereka, saya akan bunuh mereka seperti membunuh kaum Ad dan Tsamud, karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak sependapat, yang tidak semazhab dengannya. Bil munasabah, ini sebagian kaum muslimin hari ini tanpa dasar takwa dan tidak hati-hati dalam bercakap, menebar fitnah, sering menisbatkan bahwa orang-orang yang tidak sepaham dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang selalu hari ini dituduh sebagai sawah, orang-orang sawah, itu orang sawah, Salafi, Wahabi, yang sering pula diplesetkan Salafi dengan salah pikir. Kadang disebut Talafi, kadang disebut Wahaboy dan sebagainya. Ini manhaj bukan manhaj ulama.
mencaci maki seperti ini bukan manhaj ulama, tapi manhajnya ahli fitnah. Karena Nabi Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memberi gelaran yang buruk. Makanya Syekh di masa hidupnya sudah difitnah, maka beliau menjawab dalam seperti yang dinukil kitab Ad-Duras As-Saniyah dan lain-lainnya. Beliau mengatakan amma man za'ama annana nukaffiru man la yazhabu mazhabana aw yukhalifuna aw la yuhajiru ilayna annana nukaffiruhum fahadha min kadhibil a'da'i alaina liyasrifun nas wa yasuddunahum an dinillahil haqq. Adapun orang yang mengatakan bahwa kita mengafirkan semua yang tak sepaham dengan kita atau tak semazhab dengan kita atau tidak bergabung dengan barisan kita, bahwa kita mengafirkan, ini adalah dusta yang nyata dari orang-orang yang memusuhi dakwah. Dan dusta inilah yang diulang-ulang oleh mereka yang tidak mau menerima langsung dari seorang yang orangnya. Jelas ya? Antum nak tahu akidah saya, nanya ke siapa? Antum nak nanya pendapat saya, lalu saya katakan, siapa nama? Ujang? Hah? Haji Azmi. Baik. Haji Azmi, antum mendengar dari Ustadz Husnul Khuluq bahwa Ustadz Dasman itu adalah orang yang mengafirkan siapa yang tak sependapat dengannya. Jelas? Dan antum tahu Ustaz Husnul ini pernah bersaing dengan saya. Akhirnya saya menang. Dia sama-sama bertemu lamarannya, melamar orang yang sama, saya menang. Kira-kira sakit hati tidak dia? Ya. Lalu difitnahnya Dasman tuh hati-hati, sebab dakwahnya mengafirkan orang yang tak sepaham dengannya. Antum bertemu dengan saya, kira-kira gimana? Dan dengar saya mengatakan bahwa ini akidah saya, bahwa saya tidak mengafirkan siapapun yang tidak sepaham dengan saya selama mereka masih bersyahadat dan tidak dikafirkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Aku terima dia atau terima saya? Jujurnya. Kalau antum satu komplotan dengannya, antum akan terima dia. Tapi kalau antum benar-benar insaf, benar-benar adil, orang akan menerima dari orangnya langsung. Paham maksud saya? Nah, orang-orang memusuhi dakwah Syekh mengatakan bahwa Syekh mengafirkan siapapun yang tidak sepaham dengannya. Lalu buku orang itu dibaca oleh orang yang sepaham dengannya. Paham? Dengan yang memfitnah, tentu yang keluar sama. Nah, sekarang saya sudah menjelaskan bahwa kita tidak mengafirkan kecuali orang-orang yang dikafirkan oleh ijma'nya kaum muslimin. Jelas? Oleh sebab itu, kalau antum dengar nanti kalau bahwa Salafi Wahabi misalnya, karena ini sudah viral di mana-mana, jadi tidak perlu lagi pakai bahasa kiasan. Ya kan, kalau Salafi Wahabi atau kaum Sawah misalnya, ada yang fitnah bahwa mereka mengafirkan, atau jangan-jangan antum seperti itu. Ada Salafi Wahabi di sini? Oh, tidak ada, alhamdulillah, tidak ada rupanya di sini. Saya dengar dari Jawa ada katanya. Tidak ada. Kok ragu jawabnya? Tidak ada, alhamdulillah, syukurlah. Ya, mana tahu ada. Maka itu adalah dusta yang direwetkan lagi secara dusta. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, bahkan Syekh dengan tegas mengatakan, nahnu la nubadi'u ahadan law la nabdu biqitali ahad illa man qatalana. Kita tidak
memulai memerangi kecuali orang yang mendahului memerangi kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka semua itu adalah fitnah, dan semoga Allah jauhkan kita dari fitnah. Ini Nabi SAW mempersaudarakan antara sesama muslim dengan segala dinamikanya. Maka di saat itu sampai-sampai mereka mencintai saudaranya, mendahulukan saudaranya lebih dari dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya sekalipun mereka dalam kesulitan. Allahu Akbar. Sepakat mereka dalam seluruh masalah? Tidak. Tetapi mereka sepakat untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Tidak dipatuk atau tidak dikungkung oleh syekh fulan, kiai fulan, mazhab fulan, aliran fulan. Karena ini akan membentuk kotak-kotak yang memisahkan umat Islam. Tetapi jadilah kita seperti yang semalam kita katakan, narasinya harus serasi. Ahlus sunnah yang kembali kepada sunnah Nabi. Ada teorinya, ada aplikasinya. Nabi bukan hanya menyampaikan teori. Nabi kan sholat, ikut tak dia sholat? Ikut tak Nabi sholat? Ikut. Ikuti bagaimana beliau sholat. Ulama ikhtilaf. Kalau ikhtilafnya ada dalil, ikuti. Antum pilih yang mana? Tak ada masalah. Asal semuanya pakai dalil. Atau mereka berbeda dalam memahami dalil, pilih, silakan, boleh. Kalau antum tidak bisa memilih, ikuti mana yang antum yakin dengannya. Karena taklid bagi orang awam, sepakat ulama mengatakan boleh. Tetapi fanatis tidak boleh. Yang tidak boleh itu fanatiknya. Taklid boleh, tapi fanatik buta tidak boleh. At-ta'assub dilarang. Taklid boleh, sampai antum menjadi ulama mujtahid pula. Jelas? Maka jangan membangun fanatisme. Jangankan fanatis kepada mazhab belakangan, aliran belakangan, fanatisme kepada muhajirin dan ansar dianggap fanatisme jahiliyah oleh Nabi SAW, seperti yang kita sebutkan sebelum ini kan, ketika orang-orang muhajirin nak bertembung, nak bertawuran akibat atau sebabkan dua hamba sahaya yang berkelahi ngambil air, berkelahi mereka. Yang hamba sahaya muhajirin bilang, ya lal muhajirin. Datang orang muhajirin, nengok muhajirin banyak, takut pula hamba ansar nih. Ya lal ansar. Datang orang ansar, ada apa? Berkelahi mereka. Akhirnya hampir mereka berkelahi. Lalu Nabi datang katakan, ada wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Apakah kalian nak panggil-manggil dengan panggilan jahiliyah padahal saya masih hidup? Allah. Muhajirin jahiliyah. Gelar muhajirin jahiliyah. Ya Ustaz, orang-orang muhajirin orang jahiliyah? Astagfirullahaladzim. Orang ansar jahiliyah? Enggak. Tetapi ketika digunakan untuk bermusuhan sesama muslim, jadi panggilan jahiliyah. Demikian juga sampai kalimat as-salafi, aslinya mulia, tapi kalau digunakan untuk memecah belah umat Islam antara jemaah Nurul Falah dengan Nur Salah, misalnya yang ngaji di Nurul Falah tidak salafi, yang ngaji di Nurul Salah salafi, dan sana begitu juga. Ini jahiliyah, ini panggilan jahiliyah. Nabi yang katakan itu karena ingin menegakkan bahwa ini nak menegakkan muhajirinnya, ini menegakkan ansarnya. Karena apa? Karena rasis jadinya. Oleh sebab itu jelas itu, ya kalau ngaji masjid ini salafi, kalau tidak ngaji kalafi. Masjid ini wahabi, kalau tidak sana wahaboy. Misalnya, jadi panggilan jahiliyah jadinya. Jelas? Jelas tuh? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Belum lagi, baru yang kedua, yang ketiga lagi, yang mengatur hubungan sesama umat atau antar umat beragama. Ya,
Pertama, damaikan di dalam dulu. Jadi damaikan dalam. Rumusnya tadilah semuanya kembali pada Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh mereka, bukan kita. Nabi setiap ada kematian, Nabi hadir pada hadir, ikut jalatkan, ikut nguburkan, ikut, jelas, ikut kenduri. Kok pada bingung? Nah, berarti kenduri berarti bukan sunnah Nabi SAW, kan jelas masalahnya. Nah, berat Ustaz, berat. Kalau berat memang Abu Talib aja tidak mampu untuk, ya kan, cinta itu berat sih. Ya, hanya diringankan bagi orang-orang yang dilapangkan Allah menerima Islam. Nah, berat memang. Jelas. Nah, sekarang yang ketiga, Nabi mengatur hubungan antar umat beragama. Sebab di sana ada orang-orang ya non muslim. Masya Allah, ada orang non muslim, yaitu orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sendiri nyaman di bawah pemerintahan Nabi SAW, karena darah mereka terpelihara. Akhirnya mereka terusir. Kenapa? Karena melanggar. Andainya mereka tak melanggar, mereka akan aman di Madinah. Perjanjian dibuat, piagam Madinah yang menyabit kebebasan itu. Sampai-sampai secara singkat saya katakan, karena sudah ada kode, ya, karena malam ini harus ada persiapan musafir, antigen belum diambil, PCR belum. Salah tuan-tuan juga bikin aturan yang menyulitkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Mengatur hubungan antara umat Islam dengan orang non muslim. Coba lihat, Nabi bagi orang kafir itu menjadi empat. Satu, kafir zimmi. Siapa yang minta atau tinggal di negeri Islam, mau mengikuti aturan Islam, maka dia terlindungi darahnya, hartanya, tanahnya. Maka Yahudi itu merasa aman dia di Madinah waktu itu. Yang kedua adalah orang kafir musta'man atau musta'min, orang yang minta suaka ke negeri Islam. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Bila ada orang musyrik yang minta suaka ke negerimu, hai Muhammad, berikan dia lindungan aman sampai mudah-mudahan mereka mendengarkan kalamullah Al-Quran, mudah-mudahan masuk Islam. Kalau tidak, nanti sampaikan ke dia ke tempat yang aman. Berarti tidak boleh diganggu. Bahkan Nabi SAW mengancam siapa yang membunuh mereka tidak akan mencium bau surga. Lalu kenapa ada sebagian kaum muslimin yang menyebom sini dan sebagainya? Ini bukan Islam yang nyuruh, tapi mereka yang salah paham terhadap Islam. Karena tadi Khawarij dulu sampai membunuh Utsman karena tidak merujuk ke sahabat, merujuk kepada ulama-ulama muda. Karena yang tua-tua dianggap sebagai, itulah yang senior-senior dianggap sebagai budak pemerintah. Karena ada bibit-bibit itu. Nah, ini yang padahal barakah ilmu itu ada pada yang senior-senior. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mereka itu bukan hanya sekedar berilmu, tapi paham melaksanakan ilmu itu. Kita yang muda-muda bisa saja jadi hafiz, lebih hafiz dari buya-buya kita dulu, tapi tidak lebih berilmu, bukan lebih paham. Bedakan antara hafalan banyak dengan ilmu lain, hafalan lain. Tadi lah katakan Khawarij hafiz Quran rata-rata, tapi tidak masuk ke dalam. Makanya Nabi mengharamkan atau mengatakan tidak mencium bau surga. Siapa yang mengganggu
orang muahad, orang musta'man tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kafir muahad yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian politik, perjanjian dagang, perjanjian keamanan dan sebagainya, haram dan dosa besar mengganggu mereka dalam Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, yang keempat baru al-kafirul harbi, orang kafir yang memerangi kita. Kalau sudah memerangi, tuan-tuan, tidak mungkin kita bilang, saya tidak ikut dah. Mungkin tidak. Orang nak nyerang Natuna ini nanti, awak akan cinta damai, biarin aja lah mereka nembakin kita. Awak angkat tangan aja langsung gitu ya, tuan-tuan. Mana patriotisme anda? Mana? Jadi kaum muslimin muslimat, kalau sudah perang, memang harus angkat senjata. Wajib pula kita berjihad untuk membela negeri ini, membela tanah kita, membela rumah kita, membela kehormatan kita, membela agama kita. Wajib. Makanya kenapa umat Islam yang paling ditakuti oleh Belanda dulu? Karena mereka semangatnya ihdal husnayain, mati mulia masuk surga syahid, menang mulia di dunia membela negara ini, dan terutama membela agamanya dengan syarat lillah ta'ala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nampak itu kan bagaimana indahnya Islam. Sekedar contoh sejarah biar tuan-tuan paham bahwa Islam tidak mungkin mengajarkan radikalisme kalau kembali dengan benar. Dan ini yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah secara benar seperti pemahaman as-salaf as-salih. Adapun sebagian yang menisbatkan diri, sama sebagian kita menisbatkan diri ke Ahlus-Sunnah tapi lebih banyak tidak sunnahnya. Ada kan? Biasalah. Banyak orang Islam suruh kita mencuri. Enggak, tapi kebanyakan curi Indonesia orang Islam atau enggak? Orang Islam. Islam boleh kan zalim? Boleh zalim? Enggak, tapi kebanyakan zalim di Indonesia orang Islam. Maka kelakuan sebagian kaum muslimin atau sebagian orang yang mengaku sunnah berbuat seperti itu, pengakuan dia sebenarnya dia tidak mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dia mengaku ikut salaf tetapi melakukan pelanggaran-pelanggaran, berarti dia ngakunya salaf tapi tidak mengikuti as-salaf. Ma'asyarakat, jelas ya? Nah, kalau begini, kalau cara pikir nanti asal ada satu anggota rumah tangga yang rumah kita yang salah, ada anak kita curi lalu dihukum keluarganya, keluarga curi, mau terima? Enggak. Kalau sempat ada yang korupsi di sebuah kementerian, menterinya misal korupsi, lalu kita cap ini kementerian, semua yang ada kementerian korupsi, mau? Ya enggak. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kesalahan yang dilakukan oleh personal, individual, bahkan golongan dari kaum muslimin itu bukan karena Islam yang nyuruh, tapi karena mereka salah memahami Islam. Jangan dinisbatkan, walaupun ada kemirikannya, sama-sama berjenggot, nah ini ya, sama-sama cingkrang, sama-sama rajin ke masjid, sama-sama rajin baca Quran, rajin puasa Senin dan Kamis, jelas. Tapi setelah diketahui yang sebenarnya ilmunya seperti apa, amalan seperti apa, imannya seperti apa. Jadi ketiga inilah yang dipelihara oleh Nabi alaihissalatu wassalam di Madinah, sehingga terciptalah keamanan yang tak pernah tercipta sebelumnya. Antara Ansor dengan Ansor aja bertembung, antara dulu Muhajirin dengan Muhajirin juga sebelum bernama Muhajirin sudah berperang. Tapi dengan datangnya Islam, Allah jadikan orang-orang berislam itu bersaudara. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka tidak boleh kita ada bersikap berlebihan dalam agama ini, karena berlebihan itu akan berakhir pada sesuatu yang tidak terpuji, baik berlebihan kanan atau berlebihan kiri. Ya, ada berlebihan kanan, berlebihan kiri. Oleh sebab itu kita cukup sampai di sinilah ya. Dan tuan-tuan, alhamdulillah sejak berapa saya datang tak ada yang bertanya, mudah-mudahan karena paham nanti. Ya, insyaallah.
karena paham itu. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf sekaligus. Ini terakhir nih saya, terakhir nih, besok tidak boleh datang lagi kan? Hah? Masih boleh? Atau insya Allah. Ya, untuk saat ini mungkin malam ini kita terakhir. Tentu saja karena yang berbicara paling banyak saya, kemungkinan banyak bersalah itu saya. Ya, kalau ada yang salah, tidak usah itu dicatat. Kalau sudah tercatat, langsung dihapus cepat. Ya, yang dicatat yang benar-benarnya aja lah, yang sedap-sedapnya aja lah, yang membuat antum senang aja lah. Yang tidak senang-senang itu cepat dihapus dan maafkan saya. Dan kepada Allah saya mohon ampunan. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan mengampuni. Terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku di sini, bapak-bapakku di sini, ibu-ibuku di sini, khususnya pengurus Masjid Nurul Falah Rani ini yang telah membukakan kesempatan untuk sama-sama kita mengulang kaji lama. Tidak ada kaji baru. Mudah-mudahan kaji lama yang terbarukan insyaallah taala. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbagi, untuk saling mengisi, untuk saling menguatkan, saling mendoakan. Mudah-mudahan semakin meluas hendaknya sunnah Nabi di tengah-tengah masyarakat dan tidak lagi asing bagi sebagian kita. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Semoga ada masa lagi kita bertemu. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Ya, dulu 2017. Sekarang 2022, mungkin besok 2028 lah ya. Lah saya berencana insyaallah, senang saya di sini ya. Nengok tuan-tuan senyumnya masya Allah, ya, senyum-senyum orang-orang yang cinan masuk surga, yang ingin masuk surga. Oleh sebab itu insyaallah, Cina, ada yang tidak tahu Cina? Yang kepengen masuk surga ya, yang berharap masuk surga. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali dirahmati Allah. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyyan wa la mahrumah. Allahumma hafazna fi buyutina, Allahumma hafazna fi masajidina, Allahumma hafazna fi madarisina, Allahumma hafazna fi biladina kulliha. Allahumma ja'al biladana Indonesia biladan aminatan mutmainnah. Allahumma ja'al hadhil bilad biladan aminatan mutmainnah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma zhub bitanatan salihah. Allahumma jannub bitanatan sayyi'ah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.